Yang kembali lagi bersama saya Prasetya Deditya dan rekan saya Ali Kanugraha hanya di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. mantap. Kak, di segmen yang kedua tadi kan kita udah ngomongin investor ya. Benar. Yang ya banyak jelek-jeleknya lah investor-investor tidak asing ini. tidak hanya mendatangkan kesuksesan ya. Benar. Mulai dari mengubah warna, mengubah logo jadi naga ada band. Terus Masih di recall loh itu. nah, sebenarnya kalau mengelola klub tuh enggak semudah itu. Iya. Kan jadi ada pertanyaan ya. Muncul pertanyaan. Kok mereka masih pada tetap ngebeli klub Inggris sih Iya, gitu bahkan kan. lebih banyak justru yang Lebih mau banyak ya. sekarang kan. Nah, jawabannya ada di Premier League. Wah, Saya bisa bilang bahwa Premier League ini merupakan sebuah liga yang paling sehat. Yang Sehat. banyak duitnya Iya. di dunia ini gitu ya. Bahkan dibanding sama La Liga sama Jerman, Bundesliga, PSG, Ligue 1. PSG lagi Ligue 1 masih kurang lah gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara uang yang berputar di dalamnya Yap, kan. industri yang sehat. Ditambah lagi, kenapa sehat? Karena semua klub tuh dapat uangnya sebesar itu gitu. Nggak beda jauh kayak misalkan di La Liga, kayak misalkan Barcelona sama Real Zaragoza misalkan, Iya, Alaves gitu ya. Alaves gitu ya. Kalau di Liga Inggris bisa bilang sehat karena itu gapnya gitu ya. Iya. Salah satu alasannya ini karena Premier League ini hadir diinisiasi sama Sky Sports. Jadi TV lah gitu. Betul. Dan bener aja nih sampai sekarang uang yang paling besarnya itu tuh dari TV Kak sebenarnya. Bocoran dananya ya. Dan jangan bayangin gitu ya tanpa si Sky Sports orang-orang luar Inggris mungkin bakal rada kurang mengenal ya kayak Alika gitu, kayak Chelsea gitu, bakal Iya. kurang mengenal lah gitu. Dari mana taunya gitu ya kalau bukan dari media. Benar. Si penetrasi Sky TV ini juga Sky Sport yang menumbangkan kedikdayaan kompetisi Italia atau biasa disebut Serie Serie A. A. Iya, karena buat kita generasi 90-an kan liga yang besar itu sebenarnya Serie Serie A A, gitu. benar. Yang besar di antara masa kecil ya. Tapi dengan adanya si Sky TV ini klub-klub Inggris bertambah populer dan banyak ditonton oleh ya bagian dunia tidak hanya di Eropa gitu, bahkan di Asia. Di seluruh dunia juga ya kayak. Dan akhirnya klub-klub Inggris ini menjadi magnet sponsorship dan imbasnya pada value-nya naik. Bener. Kayak dulu juga kan saya suka nontonnya Serie A kan, karena yang ada di TV Serie A. Terus waktu itu kayak Zola tiba-tiba pindah ke Chelsea. Iya kan aneh banget. Bener, jadi memang pada pindah ke Inggris migrasi kan waktu gitu ya, itu, bahkan para pemainnya pun. Nah, di Premier League nih kayak ada fakta unik bahwa buat ngejalanin klub, pemilik klub tuh sebenarnya nggak harus ngapa-ngapain sih, asal mereka nggak degradasi aja. Kalau degradasi pun ya cepat-cepat balik lah. Iya. Karena contohnya ini si Mike Ashley tadi Kak, yang punya Newcastle. Dia ngebeli Newcastle ini seharga 134,4 juta. Iya. Dan dia nawarin ke siapapun yang mau beli 400 juta pound. Waduh. Meskipun akhirnya dibelinya 300 juta pound. Terus Yes. sekitar mungkin 6 triliun ya. Iya. Terus Hampir 2 kali lipat berarti ya. hampir 2 kali lipatnya banget. Dan apa ya, Ashley ini sebenarnya dibenci sama fans Newcastle. Karena beneran gak ngapa-ngapain gitu Kak. Benar. Jadi setelah 2 tahun gak ngapa-ngapain. Jadi setelah degradasi dia ngebenerin timnya, promosi lagi, degradasi lagi, ngebenerin, promosi lagi gitu. Iya, karena emang pada dasarnya si investor ini mah ya ujungnya juga cuan sih. Bener, akhirnya si uang Mike Ashley ini keneh ya. Uangnya ujungnya uang gitu. Nah, si fenomena sepak bola sebagai bisnis ini ya diungkapkan oleh Simon Cooper dalam bukunya Soccernomics. Ia mengambil contoh bagaimana Arsenal dijalankan bukan sebagai klub sepak bola biasa, tapi sebagai secara bisnis. Orientasinya sekarang Iya, lebih ke bisnis. ya. Karena melihat waktu itu Arsenal ini menerapkan harga tiket mahal, tapi keinginan untuk mengejar trofinya agak lesu mereka. Iya. Kalau nggak salah itu yang paling mahal di Inggris Kak. Iya, benar. perusahaan. Tapi karena dilihat si neraca keuangannya tetap stabil, si investornya tuh ya nyaman aja gitu di sana di fase itu. Jadi ya ini membuat Arsenal kini dikenalnya sebagai kongsi dagang ketimbang klub sepak bola. Kayak Karena VOC ya, fungsi dagang. Iya, benar. Terus ditambah hal lainnya ada dalam buku The Billionaires Club, The Unstoppable Risk of Football, Super Rich Rise of Owner, Football. karya James Montage. Di bukunya dijelaskan kalau lonjakan kepemilikan asing mencerminkan cap Liga Inggris yang semakin mengglobal. Jadi selain keuntungan finansial ada penghargaan psikis untuk memiliki tim olahraga elit, yakni publisitas secara cuma-cuma, pencitraan, dan daya pikat gitu untuk bergaul dengan pemain ataupun lain ya. selebriti. Jadi kayak orang-orang kaya tuh kalau ngumpul Iya, gitu ya, iya. lu klub bola lu gimana? Iya. Jadi ya ada prestis sendiri atau ada daya tarik sendiri gitu buat orang-orang
atau pengusaha kaya yang membeli klub bola. Klub bola. Kayak di Indonesia sekarang lah ya. Benar. Kayak kan awalnya tuh siapa Raffi Ahmad. Raffi Ahmad jadi salah Terus satu. ada siapa lagi sih? Atta Halilintar. Halilintar. Iya, pada tidak akhirnya ya klub sepak bola jadi kayak gaya hidup mereka aja. Nah, orang-orang kaya saat ini tuh Kak beda dulu Kak sama zaman Alika dulu ya. Iya. Zaman Alika kan Walaupun zaman- ya sama sebenarnya kaya mereka. Jadi orang kaya zaman dulu tuh nggak mau dapat sorotan. Benar. Kalau orang kaya zaman sekarang tuh kayak udah nggak takut lagi dirampok gitu. Iya, Jadi iya. mereka tuh ya udah tampil ke publik aja. Cuma akhirnya kan jadi backfire ya kayak kasus kemarin Bayi Mung. Aduh. Dia mencitrakan dirinya baik tapi ngebentak-bentak kayak kakek yang Benar. jualan. Padahal itu ada di kamera ya. Iya, padahal di kamera disengaja. Blunder. Dan ini yang dilakukan sama Silvio Berlusconi. Waktu dia ngebeli Milan di sekitar 1980-an lah. Oke. Jadi Milan ini digunakan sama Berlusconi sebagai publikasi dan pencitraan. Dan untungnya Milan juga kan prestasinya bagus. Bagus untungnya. Dan kepemilikan terhadap Milan membuatnya menjadi salah satu orang paling penting di Italia. Bahkan mengantarkannya ke kursi Perdana Menteri Kak. Gila. Cuma dari pencitraan di klub. Politik ya ujungnya ya pemilik Ujungnya klub politik. itu. Ya, hal yang sama juga dirasakan sama Roman Abramovich. Betul. Abramovich kan cuma biasanya ada di box senyum-senyum gitu kan. Iya. Tepuk tangan biasanya dia angkat ini berdiri. Padahal dia ini disebut dekat sama oligarkinya Vladimir Putin. Dia juga diduga melakukan pencucian uang. Pakai rinso kali. Bukan lah ini lagi ya. Cuma buat fans sepak bola kayak saya jarang ngedengar lah kalau Abramovich ini kayak orang jahat suka cuci uang karena prestasinya itu bersama jeleknya Chelsea. mungkinnya kayak gini ya. Iya. Karena saya sebagai fans Chelsea gitu ya, mau si kayaknya waktu itu gitu ya, mau Abramovich ini melakukan kejahatan di Rusia, ya tidak peduli. Yang penting klub yang dia beli berprestasi gitu ya. Jadi itu jelek banget gitu sebenarnya ya kalau dilihat lagi. Karena ini terjadi dengan Sheikh Mansur. Sheikh Mansur. Iya, pemilik Manchester City yang ada di lingkaran kekuasaan Uni Emirat Arab. Negara yang bahkan dituding melakukan pelanggaran HAM, perbudakan anak, serta kekerasan terhadap anak. Setelah tiga ulang, ada segmen ini juga terlibat skandal banyaklah negatif. Tapi karena ya dia berprestasi dengan Manchester City-nya, ya fans City mah apa itu kejahatan? Yang penting tim saya sukses gitu. Dan disinilah peran pentingnya dari kontrol media dan pencitraan khalayak luas gitu. Jadi publisitas dan pencitraan publik ini salah satu faktor yang pengusaha asing kenapa mau membeli klub Inggris karena ya mungkin yang penting gue menghadirkan kebahagiaan bagi supporter ini mungkin gue akan dilupakan nih track record jelek gue. Aneh banget gitu. Ini yang juga dikatakan sama Profesor Diplomasi Publik dan Sejarawan Media di University of Southern California yaitu Nicholas J. Kuhl. Dia tuh ngejelasin Kak, sebenarnya ada banyak metode dan instrumen yang bisa digunakan dalam diplomasi publik gitu. Salah satunya adalah international broadcasting atau penyiaran internasional. Intinya mah dengan sorotan televisi yang kian masif ke seluruh dunia, kita tuh bisa memberikan pengaruh lewat siaran itu gitu Kak. Dan Premier League ini adalah sarana yang tepat buat para investor yang jahat gitu untuk melakukan pencitraan. Kemasannya sepak bola gitu sepak bola dan yang didapatkan oleh Sheikh Mansur ini tuh ada dua gitu. Selain uang ya pencitraan baik juga gitu. Dan cuma klub-klub di Inggris Kak yang bisa melakukannya. Gila sih. Jadi gak salah nih kalau para jutawan dari seluruh penjuru dunia berlomba-lomba memiliki klub di Inggris gitu ya. Tak peduli juga akhirnya mereka ya gambling jatuhnya kan membeli klub itu sebagai perjudian demi menggapai keuntungan besar, ambisi pribadi ataupun pencitraan publik yang baik. Publik ya pada akhirnya. Dan juga pada akhirnya kita nggak bisa nyalahin juga sih Kak. Dulu kan kayak ini pemain-pemain asli Inggris pada kemana sih gitu Benar. kan. Karena ya investor juga nggak terlalu peduli lah sama gitu-gituan. Apalah itu pemain asli klub pemain itu. Asli Inggris. Kayak dulu kalau nggak salah Arsenal ya. Dia tuh punya 15 apa ya pemain asli Inggris. Pemain asing. Oh pemain asing. Oh iya waktu dibeli sama si Kroenke ya. Jadi ya kalau dulu ya kayak misalkan siapa pahlawan juara Blackburn Rovers? Alan Shearer. Siapa pahlawan MU misalkan ada Ryan Giggs. Betul. Siapa pahlawan Arsenal ada Tony Adams. Betul. Kalau sekarang siapa pahlawan Manchester City? Sergio Kun Aguero. Wah, pahlawan Liverpool. Sadio Mane. Mau salah. Benar. Gak ada yang pemain Inggris ya yang saya sebutin. Iya. Dulu ada Steven Gerrard tapi kepleset. Yang paling aneh kalau nyebutin Tottenham Hotspur. Son Heung-min. Aneh pemain Korea jadi pahlawan di Inggris. Aneh banget kan. Jadi ini sebenarnya ya
ada andil dari Inggris sendiri, yaitu FA. Dari Inggrisnya sebenarnya. FA dan Premier League gitu ya di sini ya, yang mengizinkan industrialisasi sepak bola dan pasar bebas ini. Kebebasan yang menggiurkan karena dibandingkan dengan kalau misalnya liga lain gitu ya, salah satunya Jerman, ada iklim yang membatasi investor asing masuk, yang mana aturannya 50+1. Jadi gak semua investor asing bisa masuk dan memiliki klub di sana gitu. Wah, kayak ini pembahasan yang sangat berat ya, Gila ya. Aduh, saya gak kepikiran nyari jokes. Saya aja udah pusing dengan nama-nama tadi, tahu gak? Alika, kalau misalkan Alika jadi kaya suatu hari nanti, Alika bakal beli klub bola nggak? Benar juga ya. Saya kepikirannya untuk berbuat jahat sih. Kalau tadi ya gitu ya, kalau dari saya Mansur atau apa ya untuk mencuci atau membersihkan namanya ya. Baik membeli klub sepak bola ini adalah salah satu yang efektif gitu ya. Saya mau sih membeli klub sepak bola. Kecuali ya mungkin tiba-tiba volley naik, itu saya boleh klub volley. Volley putra kan. Ya kan, menarik banget nih pembahasan kita soal investor asing ya. Betul. Yang lagi ramai banget sih, gila. Ya. Sama kayak Alika tadi, ini ada istilahnya Kak, namanya sport washing. Jadi dia ngebersihin nama melalui klub olahraga. Klub bola yang dia miliki. Buat pemirsa yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id dan setanmerah.net. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel pukul 7:30 malam setiap hari Minggu. Alika nggak pernah nonton kan? Ya, ada juga kan. Kita udah ada di YouTube. Udah ada YouTube. Dan kalau misalkan di TV ini pasti kepotong ya Kak. Karena durasinya terlalu panjang dan ada kata-kata kotor gitu. Kata-kata. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Kenapa bukan salam sehat? Kan gak sehat lagi sekarang.